Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok K. Nah, di sini kami akan meresum materi yang telah kami belajar. Materi pertama yaitu Muhammad Riza Abdullah. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk meresum sedikit materi yang telah diamanahkan kepada saya. Ya, yang berjudul Islam dan Modernisasi. Nah, saya akan membahas pertama Islam dulu. Apa pengertian Islam itu? Menurut bahasa, Islam berarti masuk dalam kedamaian. Nah, dikatakan aslama amrahu ilallahi, artinya menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan aslama artinya masuk dalam agama Islam. Nah, Islam berarti masuk dalam kedamaian, yang artinya setiap orang Islam atau setiap yang masuk dalam agama Islam itu akan mendapatkan kedamaian. Nah, terus pertanyaannya, kenapa orang mudah masuk Islam terus enggak merasakan kedamaian? Nah, bukan karena salahnya Islamnya, tapi kesalahannya adalah orangnya itu tidak menyikapi Islam itu. Nah, dikatakan aslama amrahu ilallahi artinya menyerahkan perkaranya, artinya semua perkara diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita sebagai manusia ikhtiar dan berdoa. Dan kata aslama artinya masuk dalam agama Islam. Nah, terus menurut syarah, Islam berarti pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid dan tunduk kepadanya, taat dan membebaskan diri dari syirik dan para pengikutnya. Artinya di sini adalah kita pasrah terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah tentukan. Nah, karena ketentuan Allah dan ketetapan Allah itu baik buat kita, walaupun kita tidak menganggapnya baik. Jadi kita berpikir positif aja. Terus bertauhid. Di sini kita bertauhid benar-benar bertauhid. Artinya kita benar-benar bertauhid, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tunduk kepadanya, tunduk benar-benar takut akan azab yang Allah berikan kita. Terus dan jauhi dari dosa syirik. Teman-teman, kita harus perlu, ini poin yang paling penting adalah menjauhi dari syirik. Terus apa itu modernisasi? Nah, modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik. Artinya kurang maju untuk menuju ke arah yang lebih baik. Artinya itu dari sebelum-sebelumnya kurang baik akan menuju ke lebih baik. Itu namanya modernisasi. Contohnya, dulunya kita hidup tanpa menggunakan lampunya, bukan lampu listrik, kita masih lampu otomatis, lampu lupa aku. Nah, terus semakin berkembangnya zaman itu muncullah listrik. Terus modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sampai sekarang ini. Apa yang saya bicarakan tadi akan masuk dengan hal yang ini. Artinya ilmu pengetahuan modernisasi itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi semakin berkembang, semakin bertambah umurnya dunia ini, semakin banyak pengetahuan dan teknologi yang sangat banyak di dunia ini. Terus yang selanjutnya adalah konsep modernisasi. Nah, konsep modernisasi ini ada 4. Yang pertama iptek, yang kedua politik, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat adalah ekonomi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah iptek.
Kata ilmu diambil dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, artinya mengetahui pengetahuan. Secara etimologi, ilmun artinya jelas, terang, baik, proses perolehannya maupun objek kajiannya. Nah, udah jelas sampai segini. Terus yang kedua adalah politik. Islam adalah agama yang menyayangi dan menghormati perbedaan. Artinya di sini Islam itu tidak pernah memusuhi, Nah, terus peperangan dan lain sebagainya adalah perbuatan pihak yang ingin mengacaukan kedamaian agama Islam dengan membawa nama Islam ke dalam kepentingannya. Nah, sekarang ini banyak orang yang menjual ayat Al-Quran demi kepentingan pribadi, demi apa? Demi nama kebanggaan gitu, supaya dipuji gitu kan. Banyak sekarang ini. Terus yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk memanusiakan manusia ya. Pendidikan menjadikan manusia yang bertugas sebagai pengabdi di jalan Allah dan khalifah, pemimpin di muka bumi. Artinya di sini pendidikan itu bertujuan untuk memanusiakan manusia yang tadinya belum baik akan menjadi lebih baik. Nah, dan bertujuan untuk menjadikan pemimpin di muka bumi ini atau khalifah. Yang terakhir adalah ekonomi. Nah, kalau kita berbicara tentang ekonomi, di sini pasti teman-teman udah tahu ekonomi itu kayak gimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi. Prinsip ekonomi Islam yaitu dianjurkan cara mengeluarkan modal yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu berlebihan. Kemudian keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang pantas atau tidak berlebihan dan merugikan orang banyak. Nah, udah paham kan sampai sini? Oke. Yang selanjutnya itu akan disampaikan kepada pemateri yang selanjutnya. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Zulfadinah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih teman-teman karena telah mengizinkan saya untuk melanjutkan resume dan penjelasan ini. Selanjutnya, konsep modernisasi dan tujuan pendidikan Islam. Jadi tujuan luhur pendidikan Islam yaitu untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah itu adalah alat kendaraan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Ibadah seperti sholat tahajud, sedekah, mengaji, dan sebagainya. Agar kita lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, menurut Imam An-Nawawi, Islam menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah pedagogis psikologis, yaitu adalah seni untuk mengajar seseorang dengan sesuatu yang lahir dalam dirinya, didorong oleh rasa khauf atau takut serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua itu adalah saling menasihati kepada sesama agar menaati kebenaran dan menepati kesabaran. Yang ketiga adalah menggunakan jalur kekuasaan untuk mengamankan hukum bagi masyarakat. Jadi yang ketiga ini ya, sebagaimana kita tahu bahwa di setiap negara pasti mempunyai penguasa masing-masing. Jadi penguasa itu mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan pendidikan yang Islami di suatu negara itu. Karena seorang penguasa pasti bisa mengayomi masyarakatnya dan bisa untuk mengajak masyarakatnya lebih mendekat kepada pendidikan agama Islam, untuk mengenal bagaimana didikan dalam Islam, sehingga masyarakat bisa keamanannya bisa menjadi stabil dan masyarakat juga bisa menikmati keadilan hukum.
Selanjutnya itu adalah karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam. Jadi Islam itu mempunyai beberapa karakteristik ya. Yang pertama rasional. Rasional itu ya Islam bisa mudah diterima oleh masyarakat dan Islam ini mudah dimengerti penjelasannya. Juga beberapa juga bersifat logis, mudah diterima dalam pikiran. Tergantung juga dari cara kita menjelaskannya. Kedua itu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana sebenarnya didikan Islam itu bagaimana. Nah, alhamdulillah teman-teman, materi tentang Islam dan modernisasi ini telah selesai kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kita karena kita dalam proses belajar. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.